Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat kembali melaksanakan pembelajaran kita pada tema 4, subtema 3 dan pembelajaran 1, yakni mengenai cara memelihara organ peredaran darah manusia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebagaimana biasa, jangan lupa ya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, jika antum sudah selesai berdoa, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Yang kedua, menjelaskan isi pantun yang disajikan secara lisan dan runtut. Baik, kita masuk ke pembelajarannya. Nah, sebelum itu Bu Fatma ingin bertanya dulu nih kepada antum. Biasanya setelah sholat subuh antum ngapain? Masya Allah, ada yang tilawah ya. Kemudian ada juga tidak yang kalau setelah sholat subuh itu biasanya tidur? Wah, padahal tidur setelah sholat subuh itu sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh ya. Jadi bisa kita manfaatkan setelah sholat subuh itu kayak tadi misalnya ada yang tilawah ya, ataupun mungkin berolahraga, atau bisa melaksanakan kegiatan seperti yang dilakukan oleh Siti. Ya, jadi ini gambar Siti sedang apa? Ya, benar sekali ya. Jadi Siti sedang membuka jendela kamarnya. Kenapa Siti membuka jendela kamarnya? Ya, jadi agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Ya, jadi ketika pagi hari itu udaranya itu masih sangat bersih sehingga baik untuk antum membuka jendela rumah ya, ataupun jendela kamarnya antum, ataupun antum beraktivitas di luar rumah ketika selesai sholat subuh ya. Antum bisa berolahraga ya, ataupun menyiram tanamannya Umi ya, ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, jadi semua itu adalah cara-cara yang bisa membawa kita untuk tetap hidup sehat ya. Kemudian, bagaimana cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan? Nah, jadi ini salah satu kegiatan Siti ya. Jadi kegiatan Siti itu biasanya minggu pagi Siti, Dayu, dan Lina bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, lebih kurang 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Jadi kalau antum punya sepeda, antum boleh bersepeda ya, bersepeda keliling rumah, lorongnya antum, ataupun antum bisa berjalan kaki ya ketika tidak memiliki sepeda. Ya, itu semua adalah aktivitas-aktivitas yang bisa menjaga kesehatan ya, dan juga bisa untuk memperlancar organ peredaran darah pada manusia ya. Nah, kemudian tahukah antum bahwa ternyata bersepeda itu dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah, khususnya jantung. Nah, sekarang ayo kita membaca ya. Jadi silakan dibuka buku temanya antum halaman 94. Jadi silakan disimak ya. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi resiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh.
Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, diantaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol, pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Nah, sekarang coba antum semua memperhatikan ya halaman 95. Selain jantung koroner, masih banyak contoh-contoh penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah. Nah, sekarang ayo sama-sama kita mencari tahu contoh penyakit lainnya yang bisa mengganggu organ peredaran darah pada manusia, beserta bagaimana cara pencegahannya. Nah, antum boleh mencari dari referensi manapun informasinya, ataupun antum sekarang ini bisa menuliskan ya apa yang Bu Fatma akan sampaikan ya. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, jantung koroner. Jadi, jantung koroner ini adalah salah satu penyakit ya, penyakit pada sistem peredaran darah manusia ya. Bagaimana cara pencegahannya? Yaitu tidak merokok, kemudian menjalani pola makan sehat dan juga olahraga secara teratur. Kira-kira ada yang masih ingat tidak yang kemarin ketika Bu Fatma membahas tentang penyakit-penyakit pada organ peredaran darah manusia? Ya, bagus sekali ya. Jadi ada hipertensi ya. Ada yang masih ingat hipertensi itu apa? Ya, bagus ya. Jadi hipertensi itu adalah penyakit tekanan darah tinggi. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Yaitu dengan mengurangi asupan garam, menjaga berat badan agar tetap ideal, kemudian membatasi asupan kafein. Ya, biasanya kafein ini terdapat di minuman kopi. Nah, kemudian berikutnya ya anemia ya. Jadi anemia ini kebalikan dari hipertensi. Kalau hipertensi tekanan darah tinggi, kalau anemia kekurangan darah ya. Bagaimana cara pencegahannya? Yaitu dengan makan makanan yang kaya akan zat besi dan asam folat, misalnya daging, sayur, dan buah. Kemudian makan makanan yang kaya akan vitamin B12, misalnya susu dan segala jenis turunannya. Yang keempat yaitu hemofilia atau penyakit yang menyebabkan darah itu sukar untuk membeku ya. Jadi ketika antum luka, darahnya itu susah kering. Bagaimana cara pencegahannya? Yaitu dengan menjaga kebersihan gigi dan gusi, kemudian menghindari olahraga dengan kontak fisik, jangan sembarang mengkonsumsi obat tanpa adanya resep dari dokter ya. Kemudian yang kelima yaitu leukemia atau kanker darah. Bagaimana cara untuk mencegahnya? Yaitu dengan menghindari kebiasaan merokok, kemudian makan makanan yang bergizi, dan menjauhi paparan bahan kimia yang berbahaya. Nah, jadi itu adalah jenis-jenis penyakit yang menyerang organ peredaran darah dan kemudian cara pencegahannya. Nah, sekarang buka bukunya antum halaman 96 ya. Jadi sekarang perhatikan pantun berikut ini. Ya, simak baik-baik ya, Bu Fatma bacakan. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaannya ya. Ya, menurut antum, apa jenis pantun di atas? Ya, tepat sekali ya. Jadi pantun tersebut merupakan pantun nasihat ya. Kemudian berikutnya, ada berapa baitkah pantun di atas? Ya, siapa yang masih ingat ciri-ciri pantun? Ya, benar sekali ya. Jadi ada 1 bait ya. Pertanyaan ketiga, terdiri atas berapa bariskah bait pantun di atas? Ya, benar sekali ya. Jadi ada 4 baris ya. Jadi kalau antum hitung itu ada 4 ya, ada 4
kalimat ya, 4 kalimat saling bersusun itu jumlahnya ada 4, maka itu dinamakan dengan baris ya. Jadi ada 4 baris. Kenapa pantun tersebut terdiri dari 1 bait? Karena 1 bait itu terdiri dari 4 baris ya. Jadi ini 1 bait. Mudah-mudahan antum masih ingat ya ciri-ciri dari pantun ya. Kalau antum masih ingat pasti antum bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, kemudian bait yang merupakan sampiran ya. Yang mana yang merupakan sampiran? Iya, benar sekali ya. Jadi baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran. Kemudian coba antum perhatikan yang mana yang merupakan isi dari pantun. Ya, benar sekali ya. Jadi baris ketiga dan keempat itu merupakan isi pantun ya. Baik. Ya, jadi ini untuk pantun ya. Jadi silakan antum ingat-ingat kembali ya dan pelajari kembali tentang ciri-ciri dari pantun. Nah, selanjutnya kita lanjut ke halaman 98 ya. Ayo membaca ya. Jadi silakan antum simak bacaan berikut ini. Peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh juga menjadi lebih baik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup yang tidak sehat, dan karena asap rokok, baik pada perokok aktif maupun juga pada perokok pasif. Nah, berdasarkan penyebab yang ada, kamu tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit seperti berikut ya. Yang pertama, berolahraga secara teratur. Yang kedua, tidur yang cukup. Yang ketiga, atur pola makan. Dan yang keempat, hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif ya. Jadi itulah beberapa cara untuk menjaga kesehatan ya, menjaga agar organ peredaran darahnya kita itu tetap dalam kondisi yang sehat. Jadi Allah juga memerintahkan kepada kita untuk menjaga kesehatan ya, dan Rasul juga mencontohkan beberapa aturan-aturan yang itu menjadikan kita agar tetap sehat. Itu dengan apa? Dengan berolahraga, kemudian tidur ya, tidur setelah sholat isya, kemudian bangun lebih cepat ya, dan juga masih banyak lagi ya yang dicontohkan oleh Rasul kepada umatnya ya, agar tetap berada dalam kondisi yang tetap sehat. Nah, berikutnya salah satu hadis ya yang membahas tentang masalah kesehatan ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu yang luang. Ibnu Battal menjelaskan bahwa barang siapa yang memiliki hal tersebut hendaknya bersemangat agar jangan sampai ia tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Termasuk syukur kepada Allah adalah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Barang siapa saja yang tidak bersyukur seperti itu, maka ialah orang-orang yang tertipu ya. Fathul Bari Bisyahri Syahihil Bukhari halaman 183 sampai 184. Nah, jadi ketika Allah masih memberikan kita kesehatan ya, kenikmatan kesehatan dan waktu yang luang, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Dengan apa ya? Antum sebagai seorang siswa berarti antum harus tetap semangat dalam belajar. Mumpung antum masih sehat, mumpung antum masih muda. Nah, baik, itu saja mungkin yang bisa Bu Fatma sampaikan hari ini. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Semoga apa yang Bu Fatma sampaikan bisa bermanfaat untuk antum dan bisa antum aplikasikan. Bu Fatma tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.